Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Mugi Rianto dengan NIM 2566129. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 12 SMA Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Dan pembelajaran kali ini mengambil tema tentang praktek presentasi proyek semi skripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Sudah. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada pagi hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, maka dikondisikan meja, kursi, dan lain sebagainya dirapikan terlebih dahulu. Ya, bismillah. Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Pekondisian sudah, dan kondisi panca indera juga harus disiapkan untuk proses literasi yang baik. Yang pertama adalah menyimak, kemampuan mendengar, yang kedua adalah kemampuan membaca, yang ketiga adalah kemampuan memahami, yang keempat adalah kemampuan menulis, dan yang kelima adalah kemampuan berbicara. Katakan sapa, selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Seger. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Aplaus untuk kita semua. Kita belajar, maka Pak Guru akan izinkan untuk wali kelas memimpin berdoa. Kepada Ananda Muaz, silakan untuk memimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesehatan dan nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa hadir dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru pengampu Ustadz Mugi Rianto. Seperti biasa teman-teman, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan bersama-sama Indonesia Raya. Semuanya boleh berdiri. Lah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, hiduplah Indonesia Raya. Sudah siap belajar? Girasta sudah siap belajar? Kamu ngantuk? Kalau tidak, Ustadz akan semangati ya. Motivasi. Tapi sebelumnya kalian dulu yang memberikan motivasi. Sambil saya absen. Pertama ada Abizar, ada? Hadir. Bagaimana suasana hati hari ini, Abizar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ada motivasi? Lakuin aja hal yang kamu ingin lakukan. Hasilnya nanti aja belakangan. Masya Allah, bagus banget kata-katanya. Ardian. Hadir. Hadir, Tat. Sampaikan suasana hati hari ini, Nak. Suasananya agak tegang dikit, Tat, karena mau presentasi. Iya, agak tegang sedikit ya. Mau maju presentasi soalnya ya. Ya, Tat. Oke. Ya udah, berikan motivasi untuk diri antum, untuk diri kamu dan juga untuk teman-temannya motivasinya. Motivasinya berenang-renang di tepi kali, tetap tenang walaupun tidak dihargai. Benar. Insya Allah Pak Mugi selalu menghargai kok. Tenang aja. Oke. Azam, boleh sampaikan isi hati hari ini, Azam?
Fokus pada tujuan, istirahat sejenak untuk mengisi energi, atau mengambil pelajaran dari kesulitan. Oke, suasana hati hari ini bagaimana? Tegang banget, Tat. Tegang banget. Bagas, ada Bagas? Hadir Tat. Boleh sampaikan suasana hati hari ini, Bagas? Suasana hati ini senang. Tegang juga? Senang aja Oh, senang. senang. Iya, jangan lupa sarapan agar kuat menghadapi kenyataan. Jangan lupa sarapan untuk menghadapi kenyataan. Luar biasa. Hadir. Sampaikan suasana hati hari ini, Zaga. Hari ini senang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Oke, Fadil. Ya, Fadil. Oke, Fadil ada? Ada. Sampaikan isi hati hari ini, Nak. Isi hati antum, isi hati kamu bagaimana hari ini? Hari ini senang sih Tat karena mau presentasi kan. Oh, senang mau bersama. Masya Yoi. Allah. Tat Semangat. Boy, Motivasinya apa, Dil? boleh sambil pantun nggak Tat? Boleh. Nanti Boleh. kalian bilang cakep ya. Ya, cakep. Oke. Pohon jati tumbuh berjajar. Cakep. Jalan setapak menuju pasar. Cakep. Lebih baik susah di waktu belajar Cakep. daripada susah di waktu besar. Wah, cakep sekali. Ya Allah. Berikutnya Girasto. Girasto. Hadir. Hadir. Bagaimana suasana hati hari ini, Girasto? Senang Tat, bisa liatin Senang. orang presentasi. Oh, bisa menyaksikan orang presentasi. Ya, Tat. Dan nanti bisa ikut serta gitu ya, partisipasi. Mungkin. Ada motivasi nggak, Girasto? Ada. Apa tuh? Buka mekar di pinggir jalan. Mimpi besar butuh kesabaran. Hadir, Kezi. Hadir, Tat. Bagaimana suasana hati hari ini? Alhamdulillah baik, Tat. Baik. Ada motivasi untuk teman-teman? Ada, Sat. Apa tuh? Gagal hari ini bukan berarti akhir, Sat. Gagal hari ini bukan berarti akhir dari segalanya. Ya, Sat. Untuk itu harus senantiasa. Harus senantiasa positif vibe, Sat. Oh, Masya Allah. Keren. Muadz. Hadir. Muadz ini ketua kelasnya yang Masya Allah ya. Punya karakter dan ciri khas. Tegas juga. Ada suasana hati hari ini bagaimana, Muadz? Cukup baik, Sat. Cukup baik. Cukup ya, baik. Suasana hatinya. Motivasinya apa untuk teman-temannya? Penyesalan adanya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Maka janganlah sampai kamu menyesal. Udah, Aska. Ya, hadir Aska. Hadir Sat. Bagaimana suasana hati hari ini, Nak? Baik. Baik. Ada motivasi nggak? Jangan pernah menyerah dengan sesuatu karena laut yang tenang pun pernah bergemuruh tapi ia tahu kapan harus kembali jernih. Masya Allah. Ada Fahrian. Nah, ini kita antagonis kita. Untuk perasaan hari ini sangat senang karena akhirnya bisa bertanya-tanya lagi di sesi akhir. Dan untuk kata-kata hari ini tuh bukan tentang seberapa keras kamu memukul, tapi seberapa keras kamu bisa dipukul dan tetap maju. Berarti mau dipukul atau memukul? Memukul. Boleh disampaikan isi hati hari ini? Hadir Tat. Baik. Karena baik banget. Baik sekali. Ada motivasi nggak untuk Ustadz dan teman-teman? Ada. Apa tuh? Perjuangan hari ini akan menjadi sejarah kesuksesan di masa depan. Oh, perjuangan hari ini akan mendapatkan Menjadi sejarah kesuksesan di masa depan. Oh, luar biasa. Rifki ada Rifki. Oh, Rifki ada. Oke, Rifki hadir. Hadir. Bagaimana suasana hati hari ini, Nak? Senang sekali Tat. Senang. Alasannya kenapa senang? Bagaikan matahari terbit di pagi hari Tat. Oke, ada motivasi nggak? Motivasi tidak? Ada Tat, ada. Apa tuh? Fokus kepada satu tujuan. Jadi jangan terganggu oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetap semangat. Nabil. Nah, Nabil ada? Hadir Tat. Masya Allah, Nabil. Sampaikan isi hatinya, Bil. Hari ini, Bil, ketemu Ustadz Mugi dan yang lain. Sholatlah sebelum disolatkan. Sebelum disolatkan. Masya Allah. Ya, baik Pak Kiai. Oh, Rado. Rado, bagaimana kabarnya, Rado? Baik Tat, baik. Suasana hati hari ini bagaimana, Rado? Biasa saja. Biasa saja? Oke, nggak apa-apa. Ada motivasi nggak, Dok? Pagi cerah minum kopi. Jangan menyerah terus berapi. Oke, berikutnya ada Sultan Aleandika. Izin Tat. Izin. Oke, bagaimana hati hari ini suasananya, Sultan?
Senang. Senang. Ya, Ada motivasi nggak, Sultan? ada dong. Apa tuh? Berani mengambil risiko adalah tanda keberanian sejati. Oke, insyaallah. Valeska, berikutnya. Datanglah ke masjid sebagai jamaah sebelum datang ke masjid sebagai jenazah. Oke, insyaallah. Bagaimana kabarnya, Wines? Alhamdulillah baik. Kita hanya perlu lebih baik dari kemarin, bukan lebih baik dari yang lain. Asyik. Ya, berarti hari ini ada yang sakit, ada juga yang izin. Kita doakan syafakallah bagi yang sakit, mudah-mudahan cepat pulih dan cepat sehat ya. Oke. Dan sudah siap mulai untuk sidang semi skripsinya? Ada sedikit ice breaking. Oke. Kalau Ustadz bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang 2 kali. Malam kosong. Kenapa kalau malam kosong? Karena mengganggu orang tidur nanti kalau tepuk tangan. Pagi, malam, siang, malam, pagi, malam. Nah, sampaikan hadis, 1 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh? Semoga perjalanan pulang kita aman. Semoga segala perjalanan kita aman. Aman, ya. Emang. Oke, sudah siap belajar? Kalau sudah siap belajar, saya akan mereview kembali bahwasannya hari ini adalah sidang semi skripsi. Sudah siap untuk presentasi? Sudah siap. Kepada kelompoknya Ananda Muaz, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada hadirat Allah. Menyebutkan rundown acara pada hari ini. Jadi yang pertama akan ada pembukaan oleh saya sendiri. Setelah itu ada pemaparan materi oleh panelis pertama dan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ustadz yang kami cintai, Ustadz Mugirianto, serta teman-teman audiens sekalian. Perkenalkan, nama saya Muaz Rahmani Thaqib, dengan rekan saya pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Persepsi Pelajar Terhadap Kemiskinan, Studi Perbandingan dengan Realitas Masyarakat Miskin di Tangerang Selatan. Penelitian ini lahir dari keprihatinan kami terhadap isu kesenjangan sosial yang nyata di sekitar kita. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, serta memberikan wawasan yang komprehensif. Untuk apa? Tapi apa? Kita adalah manusia. Kita memiliki hati, dan kita harus menunjukkan perasaan kita terhadap mereka yang membutuhkan. Untuk menjawab 3 rumusan masalah ini. Pertama, bagaimana persepsi pelajar mengenai kemiskinan, khususnya pada beberapa aspek. Kedua, bagaimana realitas kondisi yang dialami masyarakat miskin di Tangerang Selatan dalam aspek-aspek yang sama. Dan yang terakhir, sejauh mana kesesuaian dan perbedaan antara persepsi pelajar, terkhususnya SMA, dengan apa yang dialami oleh masyarakat miskin. Di sini, kami menggunakan 2 metodologi penelitian, yaitu menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Apa itu kuantitatif? Untuk penelitian ini, kami melakukan penelitian dengan kuantitatif dan kualitatif kepada 28 responden pelajar SMA se-Jabodetabek dan juga 7 masyarakat miskin di sekitaran Tangerang Selatan. Kita bisa ketahui dari sini bahwa mereka sangat setuju bahwa kemiskinan itu berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, karena hanya satu saja yang menjawab bahwa itu adalah hal yang suatu hal yang netral. Sedangkan pelajar menanggapinya itu dengan lebih terbagi dengan 35,7% untuk yang setuju, 21,4% itu sangat setuju, 39,3% itu yang netral, sedangkan bagian kecil yang merah ini adalah bagian yang kurang setuju dengan pernyataan ini. Sehingga bisa kita lihat, bisa kita bandingkan dari 2 data yang sudah kami kumpulkan ini, bahwa kedua kelompok, antara kelompok pelajar maupun kelompok masyarakat miskin, sama-sama memandang bahwa kemiskinan
berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Kemiskinan di Tangerang Selatan masih menjadi masalah serius. Masyarakat miskin dari 7 responden sangat setuju. Bisa kita dilihat, sangat setuju bahwa kemiskinan di Tangerang Selatan itu merupakan masalah yang sangat serius. Apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Bahwa bantuan yang pemerintah berikan kepada mereka mungkin ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mereka merasa kurang cukup atau tidak cukup, atau yang kedua, belum merata. Simpulkan dari 8 pernyataan dan 16 diagram lingkaran yang sudah kami kumpulkan. Pertama, pelajar juga menyadari bahwa dampak kemiskinan berdampak pada akses kesehatan dan juga pendidikan, serta sependapat bahwa lapangan kerja lebih penting daripada bantuan sosial. Mempunyai peran melalui kegiatan sosial, edukasi, dan donasi, namun masyarakat miskin melihat hal yang berbeda. Kami ada suatu kutipan, kemiskinan bukan hanya masalah angka, tapi realitas kehidupan yang perlu dipahami dengan empati. Semoga penelitian ini mendorong kita semua, khususnya generasi muda. Kita adalah generasi penerus bangsa untuk lebih peduli dan berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan. Presentasikan bagaimana hasil wawancara kami terhadap salah satu responden dari masyarakat miskin. Ini adalah identitas responden yang kami temui. Bernama Bapak Muhammad Iqbal, usianya sudah cukup tua, 52 tahun, pekerjaan utamanya adalah pemulung, dan yang mengejutkan adalah jumlah anggota keluarga adalah 9 orang. Ketika kami mewawancarai, bukan Pak Iqbal ya, tapi ada salah satu responden yang mengatakan bahwa iya banyak di tempatnya si bos. Dari sini mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa banyak dari mereka yang memiliki tanda kutip tempat tinggal bersama dan memiliki bos masing-masing. Ya mungkin katakan saya sama sekali belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Makanya saya ngerasa kalau saya belum dibantu. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kemungkinan hanya 2. Belum merasakan atau tidak puas terhadap bantuan yang diberikan. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang dialami. Kemiskinan adalah buatan manusia dan dapat diatasi serta diberantas melalui tindakan manusia. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Kemiskinan penyebabnya adalah manusia dan yang bisa memperbaiki hanyalah manusia. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Buat kalian mungkin yang mempunyai pendapat atau pertanyaan bisa angkat tangan aja. Oke, saya izin jawab ya. Tadi pertanyaannya itu sangat menarik. Bahwa tadi apa kalian bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya yaitu, apakah sebenarnya orang miskin itu emang mentalnya seperti yang tadi Muaz sampaikan, atau mereka terlalu bergantung kepada seseorang, yaitu salah satu contohnya pemerintah atau mungkin mahasiswa, seperti itu aja sih. Kalau pertanyaan seperti ini sebenarnya kembali lagi ke individualnya ya. Antara pasti ada seperti yang sudah kami sampaikan bahwa ada masyarakat miskin yang tanda kutip terpaksa, ada juga yang ya udah kayak gitu aja deh. Banyak yang apa ya istilahnya ya, menggantungkan kepada pemerintah juga, tapi tidak sedikit dari mereka yang berharap bahwa mereka itu bisa dapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mereka berusaha. Namun balik lagi keterbatasannya, seperti Pak Iqbal, kita bahwa bagaimana kemiskinan itu buruk, ya, bagaimana buruknya ketika seseorang tidak bisa merasakan yang namanya pendidikan, ya. Salah satu dampaknya adalah kemiskinan. Jadi ketika kami wawancara, bahkan Pak Iqbal, saya ketika bertanya, Pak Iqbal, apakah mau saya bacain atau Bapak isi sendiri? Pak Iqbal dengan rendah hati menjawab, Mas, maaf saya tidak bisa membaca dan menulis. Ya namanya juga orang nggak sekolah. Ya saya mengerti lah. Oh, ya. Ingin menambahkan ya, berkaitan dengan Fahrian tadi menyampaikan tentang kemiskinan. Nah, dari fenomena yang terjadi, studi kasus tentang kemiskinan yang akhirnya menyebabkan pengangguran, kan sampai hari ini belum ada titik formula penyelesaiannya secara matang ya oleh pemerintah. Nah, lalu kelompok kalian ini punya pendapat tidak atau punya sudut pandang yang berbeda dari pemerintah atas formula-formula yang bisa kalian tawarkan dalam mengatasi kemiskinan hingga menyebabkan banyak dampak di Indonesia ini?
Kalau bertanya tentang pendapat kami tentang formula, mungkin Ustadz, maksud Ustadz yang saya tangkap adalah seperti bagaimana cara, mungkin pendapat dari kelompok kami, bagaimana cara mengatasi kemiskinan ini. Betul Ustadz? Betul? Betul. Oke. Mungkin dari kelompok kami berpendapat bahwa perlunya terjun langsung ke lapangan. Karena balik lagi, ya seperti kita tahu, birokrasi di Indonesia itu sangat banyak dan bertingkat, bahkan dari presiden sampai ketua RW itu ada, dan jumlahnya itu banyak sekali. Tapi kenapa mereka ini mungkin belum terdata atau belum mendapatkan pemerintah? Kenapa? Bobroknya sistem. Ya, kadang bobroknya sistem yang dirusak oleh siapa? Oleh pegawainya itu sendiri. Jadi apa? Guru kita juga Ustadz Reksa yang bisa berperan aktif bertanya untuk diskusi dan presentasi yang beliau simak. Pendapat dari kami adalah perlunya pemerintah terjun langsung dan melihat bagaimana masyarakat miskin ini mendata langsung, tidak hanya data, tapi seperti yang sudah kami sampaikan, empati. Itu dia, krisis empati. Ketika manusia berempati, pasti mereka akan peduli. Dan mereka pasti akan lebih melihat mereka ini sebagai orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang tidak memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang yang berkecukupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya kepada kelompok 5 yang alhamdulillah sudah baik bagi anak pribadi menyampaikannya dari awal sampai akhir. Bagaimana kontribusi dari hasil penelitian yang telah antum dapatkan di lapangan terkait dengan kondisi masyarakat miskin, terkait dengan kondisi pemerintahan yang sekarang katanya bobrok, dan terkait dengan bagaimana membangun rasa simpati dan empati dari masyarakat, dari pelajar, maupun dari lingkungan sekitar. Terima kasih. Ada Ustadz Willy Utomo tentang bahwa kemiskinan di sekitar sekolah kita ini, terutama dalam Islam, kita diajarkan untuk peduli terhadap sesama, peduli terhadap orang masyarakat miskin. Kami secara tidak langsung telah memberitahukan maklumat kepada Ustadz Willy Utomo bahwa ini bisa menjadi suatu program sekolah yang baik, ya, yang baik bagi seluruh pelajar, terutama dalam meningkatkan rasa simpati dan empati, rasa kebersamaan. Itu sih paling. Kemudian mungkin ada yang belum terjawab. Terus yang ingin Anda sampaikan pertanyaan lagi ya kepada kelompok antum. Tadi kan disampaikan bahwa kemiskinan itu ada beberapa hal ya, baik itu secara finansial, pendidikan dan sebagainya. Nah, mungkin untuk kedepannya ini saran saja, ketika antum menggagas suatu tema atau judul, baiknya diberi parameter. Jadi supaya pembahasannya tidak terlalu panjang seperti itu. Nah, lalu dari karya yang antum telah bikin ini, lebih cenderung kemiskinan yang seperti apa yang antum dapatkan kesimpulannya? Yang kami adakan atau yang kami lakukan, kami melihat bahwa kemiskinan itu adalah kebanyakan disebabkan oleh faktor struktural, ya. Jadi kebanyakan dari mereka itu tanda kutip terpaksa seperti ini. Oke, baik. Terima kasih untuk Ustadz Heksa dan Ustadz Mugi atas pertanyaannya dan penjelasan dari Diskusi kemiskinan. Hari atau tanggal diskusi Jumat 31 Oktober 2025. Waktu diskusi pukul 1.30 siang. Tempat diskusi ruang kelas 12D3 SMA Al-Huda Islamic School. Plannya dengan demikian dapat kami simpulkan kembali bahwa artikel adalah karangan yang bersifat fakta dan secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, buku, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua anggota tim saya dan para teman-teman dan Ustadz Heksa dan Ustadz Mugi yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dan kita tutup acara presentasi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Silakan kembali ke tempatnya.
Oke, dan sebelum ditutup ada sesi komentar dari Ustadz. Mau yang kurang dulu atau yang baik? Yang kurang dulu. Intinya kelompok ini sudah sangat luar biasa. Ana menemukan satu karakter yang melekat di salah satu individu di kelompok ini dari sekian banyak kelas yang sudah Ustadz survei dan juga sudah Ustadz evaluasi. Ada satu karakter yang sangat melekat di Muadz. Dia sangat menguasai panggung dan punya karakter yang bagus di dalam penyampaian. Satu lagi juga untuk Fadil, harus diperbanyak membaca. Keterampilan membacanya diperbanyak karena di kelas 12 ini dalam sidang semi skripsi lagi bukan lagi belajar membaca tapi belajar berbicara. Selebihnya bagus, PPT-nya juga sangat bervariasi, kemudian penyampaiannya juga sangat mengena dan juga pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa disampaikan, interaktif, cukup baik di sini. Intinya literasi tetap harus disampaikan dengan baik. Dari Ustadz Reksa, bisa komentar? Oke, terima kasih banyak kepada Ustadz Mugi dan teman-teman kelas 12. Mungkin sedikit dari Ana terkait dengan komentar. Dari yang tadi dipaparkan, ada anggota yang Ana rasa kurang percaya diri, Tat. Ketika akan menyampaikan suatu pernyataan atau suatu kalimat yang dimana sebetulnya itu sudah bagus ketika dia menyampaikan dengan percaya diri, maka penonton atau hadir yang datang juga akan lebih memahami apa yang disampaikan. Mungkin untuk kedepannya bisa dilatih kembali terkait dengan kepercayaan dirinya. Terus yang kedua, mungkin tambahannya, ketika kita akan mengungkapkan sesuatu, itu ada baiknya kita pikirkan terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena apa yang kita utarakan di panggung atau di sidang, itu memang harus poin yang sesuai dengan tema yang kita bahas. Jadi tidak boleh ada poin di luar itu. Jadi antum kalau sudah A terus gitu. Jangan ada B, jangan ada C, dan sebagainya. Seperti itu. Itu saja terkait dengan kekurangan. Dan kelebihannya, Ana rasa semua anggota yang tadi tampil itu saling membantu satu sama lain. Dan mudah-mudahan seluruh kelas 12 kedepannya bisa saling support, terutama dalam pendidikan dan dalam dunia pekerjaan nantinya. Takbir. Takbir. Baiklah, sebelum kegiatan pembelajaran sidang semi skripsi kelas 12 diselesaikan, maka kita akan menutup kegiatan kali ini. Nanti sebelum ditutup dengan doa, Ustadz ingin menyampaikan minggu depan kegiatan kita adalah penyampaian testimoni untuk kegiatan proyek semi skripsi selama 2,5 bulan. Nanti testimoninya bisa dituangkan dalam bentuk tulisan dan bisa disampaikan dalam bentuk komentar. Dan untuk kelompok-kelompok yang sudah maju, selamat karena sudah menyelesaikan sidang semi skripsi dari 2 bulan, yakni dari pembentukan kelompok, pembuatan proposal, penelitian, pembuatan makalah, hingga sidang semi skripsi pada kesempatan kali ini. Masih semangat? Masih semangat. Untuk menutup kegiatan kali ini, Muadz, tafadhol ke depan untuk memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Pada hari ini kita berhasil menjalankan sidang semi skripsi dan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan nikmat yang sangat banyak dari Allah Ta'ala. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Ustadz Mugi Rianto. Ya. Terima kasih Ananda Muadz. Tepuk tangan untuk kelas ini. Ya, tidak terasa kegiatan sidang semi skripsi pada kesempatan kali ini yang sudah dipandu oleh kelompoknya Muadz telah berjalan dengan baik. Tema yang disampaikan juga dengan baik. Para peserta juga proaktif dengan baik.
Dan untuk menutup kegiatan Ustadz kali ini, Ustadz tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam